sudah campuran tapi termasuk nih. Ini ada kulit-kulit duren. Waduh, ada duren juga, Mas. Iya. Luar Jadi biasa ini, teman-teman. kita memanfaatkan limbah-limbah tanaman, limbah buah-buahan, sayur-sayuran karena selama ini adalah unsur nabati, kita kan sama-sama tahu bahwa ternak ini herbivora, sehingga selama itu unsur nabati ya kami masukkan sama kami kasihkan. Jadi ini nanti dicoper. Setelah chopper kita campur. Dan nah ini apa durinya nggak melukai dombanya ini nanti, Mas? Nah ini kalau setelah dicoper nanti jadinya kayak serabut-serabut, Mas. Oh, di sini ada masih kelihatan nggak ya? Jadinya serabut. Jadi kayak serabut-serabut. Wah, nanti ini kalau sudah campur kayak gini ya? Iya, tapi udah campur. Cuma kalau dicoper nanti itu jadinya kayak serabut, Mas. Oh, kita langsung lanjut di season kedua melanjutkan ke peternakan Garum Farm ini, teman-teman. Nah, kita ngapain ini nanti ngobrol ngapa sama Mas Surya? Nanti langsung saja ya kita tanya langsung Mas Surya lah ini. Nah, selamat Mas Surya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang di sini, Mas. Nah, Mas Surya, ini kita ngobrolin apa enaknya? Kayaknya enaknya ngobrolin pakan ini, Mas. Boleh. Ini pakannya sehari kasih pakan berapa kali nih, Mas? Di sini SOP-nya 3 kali, Mas. Jadi pagi itu di setengah 8, Ya. siang itu di setengah 12, lalu sore di setengah 4. Tapi porsi yang sore itu yang paling banyak. Karena nanti kan panjang durasinya sampai pagi hari. Ya. Jadi nanti ketika mereka lapar, ada yang tersedia makanan di situ. Harapannya seperti itu. Oh, nah ini breedingnya sudah 225 ekor ya, Mas ya? Iya. Tadi kayaknya saya lihat tadi nambah satu lagi jadi 226 kayaknya. Nah ini 226, kita hitung 226 teman. Itu butuh anak kandang berapa, Mas, di sini, Mas? Atau dikerjakan sendiri? Enggak, Mas. Alhamdulillah kami juga punya tim. Saya itu beruntung. Saya alhamdulillah merasa beruntung itu punya tim yang solid, yang mereka itu punya inisiatif. Jadi sobat-sobat kandang, kami nyebutnya sih sobat kandang yang di sini tim mitra partner, karena saya menganggap pegawai itu partner bisnis sih. Jadi alhamdulillah mereka itu solid dan punya inisiatif. Ketika nanti ada punya ide, itu nanti mereka berani menyampaikan. Jadi untuk di sini tuh kembali ke pertanyaan Mas Darang, itu untuk jumlah ini tuh untuk yang fokus di domba itu ada 3 orang, Mas. 3 orang. 3 orang. Itu kerjaannya ngapain aja biasanya, Mas? Kerjaannya bareng-bareng. Kerjaannya biasanya untuk efektivitas itu misalnya pagi, mereka pagi nanti sebagian itu mulai bersihkan kandang. Ya. Karena di sini ada yang sistem terkoleksi itu harus dibersihkan setiap hari, Mas. Ya. Terus sebagian nanti mulai menyiapkan makanannya. Oh. Jadi nanti sebagian, jadi akhirnya nggak saling tunggu-tungguan. Ya. Nanti setelah makan ada yang berangkat ngarit misalnya. Sebagian nanti nyacah makanan yang sudah ada di situ yang diarit hari sebelumnya, itu tinggal dicoper saat itu. Jadi ngaritnya di sini setiap hari? Ngaritnya hampir setiap hari di sini, Mas. Hampir setiap hari ya? Iya. Oh, tapi pakannya hijauan segar juga? Dikasihkan hijauan segar atau di seperti apa, Mas? Kami kemarin karena posisi silase pas masih banyak dan ada yang harus dikeluarkan karena takut terlalu lama, akhirnya dikasih makan itu, Mas. Tapi ngarit itu nanti ganti silase yang kepake. Terus sebagian kita kasih makankan juga. Jadi hijauan pun ya masuk, silase juga masuk gitu, Mas, kalau yang makan. Ya Mas Kamil, kita jalan-jalan ke bank pakannya ya, Mas ya. Mari, Mas. Nah, saya tunjukkan inilah lokasi luar bank biasa. pakannya. Saya senang sekali main di sini. Ini tamannya banyak sekali gini. Jadi ibu-ibu ini kalau main ke sini langsung jatuh cinta ini. Jatuh cinta sama kandangnya maksudnya ya. Kalau Mas Suryanya ini sudah laku, teman-teman. Alhamdulillah. Jangan jatuh cinta lagi ya. Nah, ini ini bang pakannya. Ini bang pakannya, Mas. Ya. Oh, nah ini. Jadi seperti yang kayak ini diaritnya udah kemarin. Kalau ini dari tanaman sendiri? Iya, ini nanam sendiri. Ini rumput apa ini? Ini pakcong atau odot, saya juga rumput pakcong ini kayaknya tinggi sekali, kok. Oh iya, ini pakcong. Nah, ini juga ini rumput yang sudah agak lama, tapi sama ya ini jenisnya. Ini rumput-rumput liar yang itu yang di bawah ini rumput liar-liar juga diariti ada juga. Oh iya, jadi yang itu. Bang pakannya macam-macam lah, Mas, yang di sini alhamdulillah. Jadi ini prosesnya setelah diarit dibiarkan dulu untuk dilayukan dan dikeringkan itu 1 hari, baru
nanti siang atau besok pagi itu dicacah untuk disiapkan. Nah, nanti mesin cacahnya itu ada Kayak gini. Kami ada 2, ini sama ini untuk mempercepat kalau nanti butuhnya ternyata pasokan lagi banyak, dikumpulkan di sini dicampur, Mas. Iya. Yang ini. Nah, ini jadi ini pakannya seperti ini ya, Mas ya? Ya, Mas, ini sudah campuran tapi termasuk nih. Ini ada kulit-kulit duren. Waduh, ada duren juga, Mas. Iya. Luar Jadi biasa ini, teman-teman. kita memanfaatkan limbah-limbah tanaman, limbah buah-buahan, sayur-sayuran, karena selama ini adalah unsur nabati, kita kan sama-sama tahu bahwa ternak ini herbivora, sehingga selama itu unsur nabati ya kami masukkan sama kami kasihkan. Jadi ini nanti dicoper, setelah chopper kita campur. Dan nah ini apa durinya nggak melukai dombanya ini nanti, Mas? Nah, ini kalau setelah dicoper nanti jadinya kayak serabut-serabut, Mas. Oh, di sini ada dicoper masih kelihatan nggak ya? jadinya serabut. Jadi kayak serabut-serabut Wah, nanti ini kalau sudah campur dicoper. kayak gini ya? Iya, tapi udah campur. Cuma kalau dicoper nanti itu jadinya kayak serabut, Mas. Oh ya, ini sudah saya genggam-genggam gini nggak sakit, berarti artinya Aman. durinya itu sudah aman gitu lah ini. Aman, Mas. Pakannya durian, teman-teman. Iya. Waduh, jadi bagi teman-teman yang punya kulit-kulit durian, daripada dibuang bisa langsung dikirim ke sini saja ya. Cocok Jadi gitu, Mas. sambil main belajar ke sini tapi bawa kulit durian. Nah, nanti kita lihat juga prosesnya itu, teman-teman bisa lihat prosesnya mencacah durian, kulit duriannya itu seperti apa ini, teman. Ini namanya silase ini, Mas. Apa ini, Mas? Ini kemarin ada silase yang gagal, Mas. Jadi Ya. ceritanya kami taruh awalnya di plastik. Ya. Terus setelah di plastik itu digigit tikus. Oh, dimakan tikus. Makan tikus. Akhirnya bagian luarnya itu ada sebagian kan busuk. Ya. Tapi daripada ini mubazir, akhirnya kita keluarkan, kita jemur lagi. Oh. Nah, ketika dijemur lagi, setelah itu dicacah lagi karena sebelumnya masih panjang-panjang. Ya. Dicacah lagi. Setelah itu nanti dibuat silase lagi, dimasukin lagi ke silase, Mas. Jadi akhirnya nggak terlalu membuang banyak lah, karena ternyata yang basi bagian luarnya saja. Setelah dikeringkan, kita cacah lagi, kita campur dengan pengering misalnya kayak bekatul atau jagung yang kadar airnya bisa menyerap kadar air. Akhirnya ternyata masih bisa dimanfaatkan, bisa ternaknya juga ternyata masih mau. Oke. Jadi dah, ceritanya seperti gitu itu, yang ini. teman-teman. Nah, ringan sekali nih. Nah, ini sekarang kita membahas sedikit komposisinya tadi ya, Mas ya. Komposisinya, Mas. Kalau ini katakanlah bikin kita 1 kintal lah ya. Satu kintal ini kulit duriannya seberapa banyak, ditimbang nggak, Mas? Enggak, Mas. Atau dikira-kira saja? Jadi kalau kami di sini yang penting 1 kintal itu kan berarti berapa kilo? 100 kilo ya. 100 kilo itu di sini 20 kilonya itu konsentrat. Ya. Terus 80 kilonya itu nanti semua aneka ragam hijauan. Aneka ragam hijauan. Hijauan. Jadi ada rumput, ada kaliandra, semua macam jenis rambanan. Ya. Terus termasuk yang kayak kulit durian itu termasuk dalam hijauan, Mas. Dalam hijauannya. Daun pisang. Oh ya. Itu, jadi ini masuknya nggak spesifik kulit durian berapa, itu hijauan dan sentrat gitu sih. Untuk sementara ini kami ambil simpelnya seperti itu. Ya ya. Jadi kalau katakanlah 100 kilo ya tadi, Ya. 100 kilo itu hijauannya terdiri dari apa aja? Hijauannya itu yang harus wajib ada kan Ya, rumput, karena itu serat. Serat. Kemudian nanti dari ramban-rambannya yang kami nanam sendiri ada kaliandra. Tapi selebihnya itu nanti kita berburu ramban, Mas. Ramban. Jadi Ramban itu nanti biasanya apa aja? Biasanya yang didapat, yang didapat paling gampang itu mangga, pisang. Jadi daun pisang. Ya. Terus mahoni. Terus ada lagi itu jati. Jadi jati juga, daun jati. Pokoknya semua daun, Mas, kecuali daun pintu, daun telinga, daun jendela itu nggak bisa. Sama daun muda juga. Wah, daun muda jangan, teman-teman, nanti daun muda dicoper kayak gini nanti, wah, bisa berbahaya ini, teman-teman. Nah, berarti berapa tadi yang hijauannya tadi 30% atau 70%? Sekitar 80% posisi sekarang, Mas, untuk hijauan. Terus yang 20% konsentrat. Konsentrat. Mana konsentratnya, Mas? Konsentratnya itu kayaknya udah mau habis ini, Mas. Oh, ini konsentratnya. Nah, nggak bermerek kan ini konsentratnya? Nggak ada. Nggak apa-apa, kita syuting saja kalau nanti kalau bermerek kita harus. Nah, ini aja. Nanti kalau bermerek harus iklan ini. Pokoknya nggak ada yang gratis ini. Konsentratnya ini beli, Mas. Beli ya? Jadi ini beli kalau yang ini. Ini belinya berapa, Pak? Per kilonya? Per kilonya kemarin tuh 3.100 ini, Mas, per kilonya. Per kilonya 3.100. Ini ada peletnya kayak gini juga.
Iya, Oh, kita sudah manut dari lengkap sana. ya. Oh, ini nanti dicampur jadi satu di sini ya. Iya, betul, Oke, Mas. oke. Jadi konsentratnya cukup 20%. Nah, kalau ngobrolin per kilonya ketemu berapa ini, Mas? Per kilonya, Mas. Memang kalau di sini kami masih, menurut kami juga alhamdulillah karena pakan hijauan itu melimpah, Mas. Jadi hijauan itu semuanya gratis. Jadi tinggal gimana mental kita minta, misalnya kayak tebon jagung. Itu ternyata ketika kita minta, mereka pun seneng ngasihkan. Oh ya udah Mas, ini kita malah seneng kok diambil dibersihkan. Lah di situ juga masih ada jagung-jagung kecilnya. Terus kita juga kalau ada orang mapras kita datangi, boleh nggak Bu ini buat kita? Oh nggak apa-apa, wong itu sampah. Jadi yang orang lain anggap sampah itu buat kami itu berharga. Oh, Jadi akhirnya itu sangat menekan dengan variasi yang lebih banyak, tapi harga pun nggak nambah karena semuanya gratis untuk hijauan, Mas. Baru yang beli itu cuma konsentrat sama misalnya mineral block untuk kebutuhan mineralnya. Jadi kalau untuk konsentratnya aja, akhirnya sekilo itu cuma per kilonya ini posisi sekarang di Rp500, Mas. Rp500. Rp500. Cuma memang kami masih mencari titik optimal karena berarti kalau 500 sedangkan ada yang sampai 3.000, berarti ruang gerak kami ini masih ada ruang gerak untuk mengoptimalkan kualitas pakan. Misalnya nanti selisihnya bisa dibelikan jagung. Nanti kita lihat nih, makanya kita punya subjek-subjek domba percobaan tadi buat nanti nyari ini yang optimal dengan harga seefisien mungkin tapi bobotnya naik. Nah, itu yang penting. Tapi dengan yang sekarang ini alhamdulillah semua aman, tinggal optimalisasi formula pakan untuk lepas sapih. Tapi kalau untuk indukan saya rasa ini sudah cukup memadai asalkan hijauannya beragam, terus Mas. ada juga Beragaman dan ada, ya nah, betul. tapi ini kan sambil cari tadi pasti ada perhitungan kos biaya bensin, biaya pekerja yang cari itu, Mas. Nah, ini kalau jadi sudah pakan jadi kayak gini, Mas. Ini per kilonya sudah pernah dihitung apa belum? Ketemu berapa, Mas? Jadi kalau pegawai memang kami masukkannya enggak, karena pegawainya ini kan nggak cuma bikin pakan ya, Mas ya. Ya, sudah serabutan semuanya sama itu, sama kambingnya sama ngurus semuanya. Jadi memang untuk pegawai kami masukkan komponennya nanti ke casnya ke dombanya. Dombanya ya. Kalau ini akhirnya cuma bahan aja. Kalau bensin itu bukan biaya yang material yang cukup besar untuk akhirnya buat dimasukkan ke sini. Karena ini sudah diuntungkan dengan kondisi alam Blitar sini. Betul. Ya, Mas ya. Jadi datangnya kelilingnya cuma deket-deket sini aja, Mas. Jadi lahan pakan kita kalau boleh sombong itu ya Kabupaten Blitar itu bang pakan kita. Luar biasa kita ini. cari nanti dapat kok kalau selama mau keliling, mau tanya, mau minta itu dikasih. Jadi per kilonya tadi ketemu 500. 500, Mas, kalau yang untuk indukan ini. Tapi kami masih terus eksperimen, kita nyari yang optimal berapa sih. Tapi dari dombanya tadi juga tak lihat sudah gemuk-gemuk gitu, Mas. Alhamdulillah, gila, Mas. Ini 500 ini bisa dikatakan pakan termurah sejagat raya ini, teman-teman. Ini teman-teman pakannya sangat murah ini, teman-teman, tapi dombanya itu juga bagus. Nah, ini lebih gilanya lagi, Mas Surya ini dari sampah pun bisa diubah jadi rupiah ini. Iya, Mas. Betul, Mas. Jadi nanti kita rupiahkannya jadi daging. Jadi sampah ini kita makankan ke domba jadi daging, dagingnya dijual. Wah, apa mungkin dulu kerjanya di bank itu jadi yang dilihat rupiah Mungkin dan bisa rupiah jadi gitu ya, Mas ya. Manfaat kerja di bank. Manfaat kerja di bank, sering lihat uang, jadi lihat sampah itu, wow, ini uang ini. Jadi lihat apapun, loh, uang lagi. Lihat apa, loh, uang lagi. Wah, gitu. Akhirnya kita itu nggak gampang meremehkan hal. Jadi kayak ada ceritanya bahwa kalau bisa itu kan jadi lebah. Dimana meskipun di kumpulan sampah itu bisa lihat yang bagus-bagus. Atau menurut saya lalat pun nggak bisa disalahkan loh, Mas. Ya. Lalat itu kan sering disalahkan karena dia meskipun ada bunga yang dilihat sampah. Ya. Padahal berarti lalat ini dia itu lebih tidak meremehkan. Jadi ketika lihat sampah, ya dia bersyukur dapat itu, ya kan? Kalau lebah, kalau misalnya kita bicara kebalikannya, lebah akhirnya meskipun aku pokoknya maunya bunga, meskipun itu. Jadi kalau yang lebih efisien dengan adanya lalat ini kan bantu mengurai juga, Mas. Jadi kita bisa ngambil pelajaran dari lalat itu, meskipun yang dianggap sampah, menurut lalat ini loh berharga, bisa dimanfaatkan. Ya, jadi kalau gini. Kalau saya bisa ambil kesimpulan, apapun bentuknya,
asalkan kita melihat dengan sisi positifnya akan ketemu energi positif gitu ya Mas. Betul, ya. Mas. Luar biasa, kita di sini belajar banyak ilmu dari Mas Surya ini teman. Nah ini sedikit berbicara tentang proses pembuatannya Mas Surya. Boleh, Mas. Nah ini proses pembuatannya seperti apa? Apa ini hanya dicopper gini aja? Ya. Seperti apa? Sama jelaskan saja. Jadi tadi itu SOP-nya begitu datang itu harus Ya, dilayukan, Mas, dilayukan. karena beberapa hijauan itu mengandung getah, jadi yang berbahaya. Ya. Jadi daripada nanti kita repot milih-milih mana yang ada getahnya, mana yang aman, mending semuanya kita layukan dulu. Setelah itu kadar air juga menurun sehingga mengurangi potensi kembung, itu mulai dicacah. Ya. Cacahnya itu ada pakai, kalau ketika banyak ada 2 mesin Mas nanti Ya. yang diperbantukan ini, Oh, ini sama mesinnya yang ya. kecil itu. Oh. Jadi nanti dimasukkan, dicacah ini, dikumpulkan di luasan ini, di terpal ini. Di terpal ini. Setelah dimasukkan, nanti kita ukur berdasarkan bak, ukurannya per bak itu. Ya. Udah ada bak yang dijadikan standar untuk ukuran, Ya. agar komposisinya, formulanya tetap terjaga. Nanti kita kumpulkan di tengah. Setelah kita ukur di bak, kita kumpulkan tengah. Nah itu dicampur sama-sama. sama Dicampur teman-teman. ya. Mana tadi alat penggaruknya campuran tadi mana Mas? Oh itu Mas, alat Itu pakainya bisa, itu Mas. ini bisa. Nah, kita Ini lihat juga ada. cara menyampurnya Mas. Ini. Coba praktekkan sedikit saja cara Jadi mencampurnya, setelah Mas. setelah dicacah, karena ini udah nyampur ya Mas, Ya. ya paling tinggal di apa namanya, dicampur-campur, Dicampur-campur gitu aja dibolak-balik ya, dibolak-balik. supaya merata. Memang idealnya itu ada mesin Mas, Tuh. tapi mesin pencampur pakan itu mungkin akhirnya lebih merata. Ya. Tapi untuk sekarang kami kayaknya gini aja cukup. Mungkin ketika dombanya udah sampai 500 sehingga Ya. untuk efisiensi biaya kita mungkin berani investasi ke mesin. Oh ya, Tapi jadi kalau sekarang pakai ini. ketika dengan ini tadi misalkan apa konsentratnya itu kurang tercampur rata, artinya butuh mineral blok tadi ya. Betul. Oh, jadi dia ketika butuh mineral itu sudah bisa jilat-jilat sendiri. Betul. Oh, nanti Mas kalau Dana. bagi teman-teman yang membutuhkan mineral blok bisa chat admin saja, karena adminnya Domba Bagus ini juragan mineral blok teman-teman. Saya termasuk salah satu pembelinya. Nah, ini salah satu pembelinya ini teman-teman. Jadi udah terbukti itu kelihatan mereka lebih antusias menjilati daripada mineral block yang saya pakai sebelumnya. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti silahkan bagi teman-teman yang butuh mineral block bisa menghubungi adminnya teman-teman. Nah, ini kalau ini pakan yang sudah jadi mana Mas? Ini Pakan yang sudah bentar. jadi Ini itu- pakai prebiotik enggak ini? Enggak Mas, karena disilase jadi pakai prebiotiknya yang alami, enzim yang ada di dalam tanaman itu. Oh, jadi ini tinggal gini aja, seret, Ya. dicopor, terus disimpan. Mana disimpannya di mana? Jadi selama kadar airnya udah terjaga rendah, nanti bisa langsung. Jadi ngecek kadar airnya tinggal digenggam gini Mas. Iya Mas, tinggal digenggam. Kalau di tangan itu terasa masih melenyek Ya. atau banyak di sini ada air, berarti itu masih terlalu tinggi. Kita Oh. diamkan lagi. Oh. Di sini biarin dulu. Iya, iya, Tapi iya, setelah udah ternyata nggak ada, baru ini dimasukkan ke tong. Ketong. Oh, masukkannya ke tong ini. Tongnya ya. Nah, Jadi tong ini ini, ya? ini tong malah baru datang kemarin. Oh, ya. ini tongnya baru ini teman-teman. Baru ini. Kita apa Baru itu? ini. Oh, ini belum ada ini. Ini belum. Baru beli ini Baru teman-teman. beli kemarin banget. Berapa Mas harganya tong ini Mas? Ini kemarin cari di Ngunut Ya. 170.000 Mas. 170.000 kurang berapa ini? Ini yang ukuran berapa ya? Literannya pokoknya kalau secara kilo saya itu ngisi ini jadi ini saya kalau ngisi ini jadi 80 kilo sih Mas. Oh iya ya, berarti ini 170.000 ya. Wah, nanti kayaknya adminnya Domba Bagus juga jualan ini kayaknya nanti butuhnya. Apa-apa dijual ini nanti teman-teman. Nah, ini Kayaknya kalau yang dibalik-balik ini. nah tuh, ini yang Mas. sudah jadi ya ini ya. Iya, cuma masih kondisinya dibalik. Ini yang dan lama. ditutup. Kalau yang ini Mas, Ini jadi ada juga selentong kami naruh di silo bag kayak gini ya. Iya, yang kapasitasnya. Nah, ini nanti yang udah jadi nih. Oh, ini yang sudah jadi. Ini sudah jadinya teman-teman nah, kayak gini. Ya, nih. baunya kan bau tape Ya, fermentasi. baunya fermentasi, tapi ini aslinya silase ya. Iya, tapi silase. Silase, jadi fermentasinya fermentasi alami gitu Alami, aja ya. betul. Oh, kalau fermentasi itu ada prebiotiknya untuk pengurainya Iya. ya. Nah, ini langsung dari alami gitu nah. Betul. Oh, ini kalau disimpan berapa lama dulu baru dikasihkan pakan Mas? Amannya itu kami 14 hari sih, Mas. 14 hari sudah bisa dikasihkan pakan. Bisa dikasihkan pakan. Kalau langsung kasihkan pakan pernah nyoba? Pernah sebenarnya nggak masalah karena dia nggak ada prebiotiknya, tapi ya memang belum bau ya, masih kayak hijauan biasanya Ya. sih. Jadi secara aroma ya belum jadi. Kayaknya sih mereka
kok lebih nafsu makannya ketika ada bau-bau tapenya, bau ininya. Jadi kok kayaknya lebih lahap dan rampennya itu lebih sedikit daripada kalau masih hijauan segar. Mungkin itu juga masalah kebiasaan juga bisa. Jadi karena kapan itu kita sering pakai silase untuk menghabiskan stok yang lama, akhirnya mungkin dia terbiasa silase. Tapi kan kalau alaminya kan ya hijauan. Hijauan tetap. Betul. Tapi kalau hijauan terus ya kita masa membuang hijauan terlalu banyak nanti Mas kalau nggak disimpan seperti Iya ini ya. betul. Di kondisi musim hujan seperti ini kan Cukup melimpah. yang tercengang itu kulit durian ini Mas. Wah ini teman-teman Ada kulit pisang juga. Akhirnya sekarang kalau makan pisang kulitnya nggak boleh dibuang, dikumpulkan. Oh gitu ya. Wah luar biasa ini. Jadi kita mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ini benar-benar kulit durian ini teman-teman. Nah ini kulit durian kayak gini ini diproses juga. Nah kayak gini nih teman-teman. Jadinya kayak gini nih teman-teman. Oke Mas Surya, saya terima kasih sudah dibagikan membuat tips pembuatan pakan yang murah sekali ini teman-teman. Sudah pakai konsentrat masih ketemu 500 ini teman-teman. Tapi dombanya tadi kan juga lihat sendiri, dilihat di video sebelumnya itu dombanya gemuk-gemuk semua. Nah tentunya inilah teman-teman, kalau kalian mampu memanfaatkan lahan sekitar, nah ini dengan diuntungkan kondisi alam Blitar ya Mas ya ini ya. Betul ini. Di Blitar. Alamatnya di mana ini Mas? Di Combong, Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Nah itu di Blitar teman-teman, tepatnya di Blitar itu sangat-sangat melimpah hijauan teman-teman. Jadi Mas Surya ini sangat diuntungkan oleh kondisi alam ini sehingga bisa menghasilkan pakan yang dengan kos murah sekali cuma 500 teman-teman. Wah ini sangat-sangat murah ini. Silahkan di komen-komen teman-teman. Boleh dihujat juga boleh, ditiru juga boleh. Ya, karena ini tontonan yang sangat mengedukasi nih teman-teman. Kalau ditonton sampai habis, tapi kalau di skip-skip nanti hanya lihat kulit duriannya saja, terus langsung dicacah kulit duriannya aja, dikasihkan pakan kulit durian saja. Ya itu resiko dari teman-teman sendiri. Tapi kalau ditonton sampai habis, insya Allah ada manfaatnya lah. Nah itu saya terima kasih ya Mas Surya sudah diizinkan jalan-jalan ke Garum Farm ini. Sama-sama Mas. Biasa ini. Kapan-kapan saya main-main lagi ke sini. Boleh. Teman-teman juga yang pengen ngobrol aja silahkan datang juga. Nggak ada kewajiban harus beli. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol bebas. Pokoknya nggak ada kewajiban harus beli. Oke, nah jadi kalau ke sini bagi yang sudah berkeluarga, alangkah indahnya mengajak suami, istri serta anaknya. Jadi kalau suaminya cari domba bisa ngobrol tentang domba, kalau istrinya cari bunga bisa langsung ngobrol-ngobrol tentang bunga. Kalau anaknya suka dengan ikan, wah ikan koinya di sini juga mantap-mantap teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, channel Domba Bagus ini, silahkan subscribe serta share sekarang juga karena subscribe itu gratis. Oke.